Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita kembali terhubung dengan pendiri LBP Institute, Luki Bayu Purnomo. Baik, selamat pagi Mas Luki. Selamat pagi. Iya, Mas Luki, kita tahu bahwa ini kemarin IHSG ditutup melemah di zona merah, kemudian hari ini, pagi ini dibuka ke zona hijau dan informasinya lebih hampir mendekati 1%. Ini apa sentimen yang mempengaruhi kinerja IHSG hari ini? Ya, yang pertama, kinerja indeks pada dasarnya masih ingin menguji level 6.950 hingga 7.000. Itu target yang memang hampir 2 pekan terakhir itu diuji secara berulang kali, walaupun mengalami koreksi yang bersifat minor. Nah, untuk itu saya masih melihat bahwa tren indeks ada di kisaran angka 6.900 hingga 6.950. Kemudian beberapa sentimen yang dapat diperhatikan adalah satu, kinerja harga minyak dunia yang menguji level 124 US dollar per barrel, kemudian kinerja harga emas yang melampaui level tertinggi sepanjang sejarah di atas 2.000 US dollar per troy ounce, itu menjadi satu sinyal bahwa likuiditas pasar saat ini sedang cukup tinggi, karena sentimen likuiditas dari komoditi itu akan memberikan satu trigger kepada kinerja indeks di global, regional Asia hingga ke Indonesia itu sendiri. Nah, untuk itu kenaikan tersebut sebenarnya juga memberikan satu momentum bahwa prestasi harga minyak yang mengalami kenaikan hampir 2 minggu terakhir sejak adanya konflik ya antara Ukraina dan Rusia di tanggal 24 Februari itu memberikan satu keterangan rata-rata kinerja sektor energi itu sudah relatif tinggi dan harganya juga sudah relatif mahal, artinya harga emiten-emiten yang ada di sana. Nah, untuk itu pasar saat ini sedang mencari posisi sektor yang masih memiliki potensial upside. Nah, berdasarkan year to date growth, energi ada di posisi pertama untuk pertumbuhan kinerja sektoral. Nah, pasar sekarang mencermati sektor perbankan atau sektor keuangan justru untuk mendapatkan ruang pertumbuhan itu. Nah, untuk itu saya melihat banking menjadi pilihan. Kemudian triggernya antaranya adalah emiten-emiten yang memiliki kapitalisasi besar. Salah satunya adalah Bank BCA, Bank BRI, dan Bank Mandiri. Ya, Mas Luki, yang menarik di tengah perang Ukraina dan juga Rusia, investor asing memborong saham di Indonesia. Ini apa faktor penyebabnya? Pertama, volatility. Nah, jadi volatility itu menawarkan satu selisih imbal hasil ya dari kinerja satu instrumen. Nah, untuk itu Indonesia yang saat ini memiliki tingkat volatilitas yang relatif tinggi karena berdekatan dengan target indeks di level 7.000, dan itu akan menjadi level indeks tertinggi sepanjang sejarah. Dengan demikian wajar apabila fluktuasi pasar itu bergerak sangat dinamis, dan itu menawarkan sebenarnya selisih antara harga jual dan harga beli. Nah, itu menjadi katalis ya, mengapa bukan saja domestik yang melakukan transaksi dengan agresif, tetapi foreigner juga melalui kinerja instrumen keuangan yang ada di Indonesia, baik itu pasar komoditi, kemudian saham, kemudian reksadana dan obligasi, itu melihat satu ruang pertumbuhan tersebut akan menjadi capaian indeks harga saham gabungan di pertengahan tahun ini atau bahkan lebih cepat untuk menuju level 7.000. Ya, nah ini Gubernur The Fed Jerome Powell akan agresif menaikkan suku bunga 25 basis poin. Lalu bagaimana pergerakan IHSG jelang kenaikan suku bunga The Fed dan sejauh mana daya tahan IHSG, Mas Luki? Fed Fund Rate ya atau FOMC meeting yang akan menaruh perhatian terhadap potensi kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika itu akan memberikan dampak terhadap volatilitas pasar. Itu yang pertama. Tetapi apakah FOMC meeting tersebut
akan memutuskan Fed Fund Rate tersebut mengalami kenaikan, saya memperkirakan the Fed tidak akan merubah ya satu kebijakan. Karena apa? Karena orientasi pasar saat ini sedang memperhatikan sentimen yang ada di antara Ukraina dan Rusia lebih jauh daripada memperhatikan sentimen yang ada di keputusan FOMC meeting melalui Fed Fund Rate. Selain itu, memang saat ini kita masih masuk di awal tahun. Sebut saja kita masih ada di bulan ketiga di awal tahun, di mana pasar masih mencermati ya bagaimana strategi melakukan restrukturisasi portofolio. Karena di tahun 2022, baik itu Dow Jones, S&P 500, kemudian Nasdaq, begitu juga Nikkei, Hang Seng, Kospi, dan indeks harga saham gabungan sendiri itu berupaya untuk mencari posisi price in ya. Karena apa? Karena tingginya harga minyak ya. Harga minyak sendiri yang berada di angka 124 US dollar per barrel itu juga masih memiliki ruang pertumbuhan, karena kalau kita melakukan background checking pada tahun 2009 minyak sempat menguji level 147 US dollar per barrel. 2008 terjadinya konflik keuangan atau subprime mortgage pada waktu itu. Nah, 2008 dan 2022 itu sama-sama ada triggernya, yaitu 2008 adalah subprime mortgage yang mengakibatkan harga minyak menguat hingga 147 US dollar per barrel. Kali ini konflik antara Ukraina dan Rusia yang menyebabkan harga minyak juga menguat naik. Itu yang menyebabkan mengapa Fed Fund Rate cenderung masih berada pada level yang sama. Bahwa nantinya FOMC meeting itu akan menyebabkan volatilitas itu hal yang wajar, karena jelang keputusan diambil untuk melihat di suku bunga. Oke, nah Mas Luki, cadangan devisa RI ini kan naik tipis. Apakah sentimen ini bisa menjadi pendorong IHSG? Saya kira itu bersifat minor ya, karena CADEV ya, cadangan devisa itu memperhatikan kembali bagaimana sebenarnya kinerja ekspor impor. Nah, sementara saat ini baik bukan hanya di Indonesia tapi di negara-negara lainnya masih memiliki satu tantangan, yaitu apa? Kenaikan harga komoditi. Nah, sehingga potensi perolehan devisa itu dapat mengalami satu kontraksi ya, satu perubahan, oleh karena underlying utamanya itu harga minyak dalam posisi yang relatif tinggi. Nah, akan tetapi walaupun bersifat minor, indeks harga saham gabungan tetap melihat bahwa angka capaian tersebut di level 6.950 hingga 7.000 itu menjadi angka yang rasional, oleh karena ini disertai dengan likuiditas pasar yang relatif tinggi, khususnya di sektor perbankan. Oke, Mas Luki, terkait dengan rekomendasi Anda, kira-kira menu saham yang menarik apa saja untuk dikoleksi investor? Pertama, berdasarkan kinerja sektoral, saya akan bergeser dari pandangan minggu lalu di sektor energi yang saat ini telah mencapai targetnya. Saya akan bergeser ke sektor keuangan atau banking. Nah, untuk itu sektor keuangan atau perbankan memiliki beberapa emiten, antaranya adalah emiten yang saat ini memang menjadi perhatian pasar, yaitu Bank BCA. Nah, Bank BCA sendiri memiliki target di kisaran angka 8.000 hingga target jangka panjang ada di angka 8.800. Kemudian berikutnya ada Bank BRI dengan nilai tawar kapitalisasi pasar dan market share-nya yang masih cukup besar. Kemudian Bank Mandiri, kemudian yang terakhir adalah Bank BNI. Tiga on state government bank atau bank BUMN, kemudian satu dari bank swasta dengan market cap terbesar, yaitu Bank BCA. Oke, baik. Terima kasih Luki Bayu Purnomo sudah memberikan analisa dan juga informasinya di Berita Satu pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.